Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu Advent ketiga ini, marilah kita mengungkapkan sukacita kita menyambut kedatangan Yesus Kristus Sang Terang. Kita sediakan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk mau diterangi oleh Roh-Nya, sehingga kita dimampukan untuk menyaksikan Sang Terang. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai Raja-Raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, teruna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Ibadah Advent ketiga ini diawali dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencintai manusia. Damai Kristus beserta saudara. Lilin Advent ketiga adalah lilin sukacita yang melambangkan kasih Allah yang tidak berkesudahan, yang terangnya terus menerangi hidup kita. Untuk itu, sebagai ucapan syukur, kita diminta Tuhan untuk bangkit menyaksikan Sang Terang dan menjadi terang bagi dunia. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Pengakuan dosa. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Ia telah menunjukkan semua itu kepada kita.
memperlihatkan bahwa kasih adalah yang terutama, sumber damai sejahtera. Namun, apakah kita senantiasa berada di jalannya? Jalan kasih yang ditempuhnya? Kita sering lupa, kita sering lalai, membuat luka hati sesama, membuat Tuhan kita bersedih dan berduka. Kini, ajarkanlah kami melakukan apa yang berkenan kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami kemana harus melangkah. Hanya kepadamu kami memohon pengampunan. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tuhan, sumber kasih dan keselamatan kami. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kita terima berita anugerah dari Allah yang terambil dari Mazmur 146 ayat 8. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu,
Kita bersatu dalam doa. Dengan segala kerinduan hati kami datang kepadamu saat ini. Bersama dengan keluarga kami, bersama dengan seluruh umat Tuhan. Hari ini kami bersama-sama masuk dalam masa Advent yang ketiga. Kami semakin bersukacita dan berbahagia apabila sebentar lagi kami akan bersama-sama memperingati hari Natal. Terimalah ibadah kami, terimalah syukur kami, dan terimalah kerinduan hati kami untuk menghadap-Mu di dalam ibadah ini. Perkenankanlah saat ini ya Tuhan kami menaikkan permohonan kami kepadamu. Kami berdoa untuk setiap umat Tuhan dimanapun berada yang mempersiapkan diri untuk memasuki masa Natal ini. Dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai persiapan-persiapan yang dilakukan. Mari Tuhan jaga kami semua, lengkapi kami semua sehingga persiapan Natal ini boleh berjalan dengan baik. Sekalipun kami masih bergumul dengan pandemi yang melanda dunia, namun kami berharap Tuhan Natal ini tidak kalah damai dan tidak kalah sukacita dengan Natal-Natal di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu mohon Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kami, sehingga sukacita dan damai Natal di tahun ini tetap kami rasakan begitu luar biasa di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan membuat kami sebagai hamba-hamba Tuhan untuk dapat menghadirkan sukacita, untuk membawa terang, mewartakan sang terang dalam kehidupan umat manusia, sehingga Natal saat ini benar-benar tetap kami rasakan damainya di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Bapa yang akan hadir dalam kehidupan mereka memberikan kesembuhan, sehingga di lain kesempatan saudara kami sudah merasakan tubuh yang sehat, tubuh yang segar oleh karena pertolongan Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kehidupan kami masing-masing. Tuhan yang akan hadir dalam kehidupan kami, memberikan jalan keluar, memberikan petunjuk, sehingga kami tetap kuat di dalam menghadapi setiap peristiwa kehidupan kami, menghadapi pergumulan kami, bahkan kami bisa menyelesaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, pada ibadah kami saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon tuntunan Roh Kudus sehingga firman Tuhan ini dapat kami terima dengan baik, dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang mendatangkan sukacita, mendatangkan terang bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga Natal ini benar-benar kami rasakan maknanya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami pinta dan kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima dan kita renungkan bersama pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat 8, dan dilanjutkan ayat 19 sampai dengan ayat 28. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi
untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh merasakan hari yang semakin mendekati Natal. Suasana Natal sudah terasa sekali di dalam kehidupan kita. Ini saat-saat yang sangat kita rindukan dan bahkan semua orang pasti juga merindukannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, biasanya ketika menjelang Natal, semakin mendekati hari Natal, anak-anak Tuhan sudah mempersiapkan diri dengan luar biasa. Perhatikan saja bagaimana mulai bersih-bersih rumah, mulai ngecat rumah, mulai membeli barang-barang yang berkaitan dengan Natal, memasang pohon Natal dengan lampu yang berwarna-warni, ditambah ornamen-ornamen dan pernak-pernik yang berkaitan dengan Natal. Ditambah lagi, gereja-gereja biasanya juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut hari Natal ini. Baik pohon Natal ataupun ucapan selamat hari Natal, Merry Christmas dan sebagainya, semua sudah ditata dengan baik. Bukan hanya di rumah, bukan hanya di gereja, tapi perhatikan Bapak dan Saudara, ketika kita jalan, di jalan-jalan pun ornamen-ornamen Natal sudah mulai dipasang. Toko-toko juga mulai memasang warna-warni Natal, merah, hijau dan sebagainya sudah ada di sana. Bahkan patung Sinterklas dan sebagainya juga sudah dipajang untuk menghadirkan suasana Natal. Nah, Ibu Bapak dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semakin banyak hal-hal dipersiapkan untuk Natal, maka dimanapun kita berada,
sukacita Natal itu hadir di dalam hati kita. Betapa damainya ketika lihat pohon Natal. Betapa sukacitanya ketika jalan-jalan di mana-mana sudah ada hal-hal yang berkaitan dengan Natal. Terasa damai dan terasa sukacita. Namun ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, perhatikan tahun ini. Sesuatu yang tidak kita duga terjadi. Sesuatu yang tidak pernah kita minta terjadi. Sesuatu di luar keinginan, harapan, dan doa kita terjadi tahun ini. Natal berbeda, sukacita berbeda, damai juga berbeda. Yang biasanya sukacita Natal itu penuh dengan kegembiraan, penuh dengan rasa bahagia. Tapi perhatikan tahun ini, bagaimana sukacita Natal tidak seperti biasanya, tidak bisa dipungkiri. Kedamaian Natal berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Meredup, tidak terang lagi, karena situasi dan kondisi yang saat ini sedang melanda dunia. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, banyak orang terdampak dari pandemi yang terjadi saat ini. Sehingga sukacita Natal, damai Natal itu berbeda, tidak seterang tahun-tahun sebelumnya. Meredup, memudar, bahkan mungkin terang itu hampir padam. Tugas siapa sekarang untuk kembali mendatangkan terang itu? Tugas siapa untuk kembali membuat Natal ini tetap sukacita seperti tahun-tahun sebelumnya? Kembali dulu pada firman Tuhan yang kita baca hari ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yohanes Pembaptis menyampaikan kabar bahwa Allah akan segera menepati janjinya. Janji Allah untuk menghadirkan Mesias dalam kehidupan umat yang dulu pernah disampaikan oleh Yesaya, yang pernah disampaikan oleh nabi-nabi sebelum mereka, saat ini nyata di dalam kehidupan umat manusia. Sang terang itu telah datang. Ibu bapak dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sang terang inilah yang akan membawa kebebasan bagi umat. Sang terang inilah yang akan membawa umat terlepas dari belenggu-belenggu yang menghimpit, memenjarakan kehidupan umat selama ini. Sang terang inilah yang akan membawa umat kembali ke jalan yang terang, yang tidak lagi diliputi dengan kegelapan dunia. Inilah terang yang ditunggu-tunggu selama ini, dan ia sudah datang. Yohanes Pembaptis sendiri bukan sang terang itu. Sekali lagi, Yohanes Pembaptis sendiri bukan sang terang itu, tetapi ia mewartakan tentang sang terang yang telah hadir bagi kehidupan umat. Sehingga umat akan menerima terang itu. Kehidupannya akan penuh dengan damai, kehidupan penuh dengan sukacita. Dan terang itu nyata di dalam kehidupan semua umat manusia. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, menarik kalau kita perhatikan. Yang pertama, bahwa sebelum Yohanes Pembaptis menyampaikan kabar tentang terang itu, ia sudah lebih dulu berjumpa atau bertemu dengan sang terang itu. Ketika ia berjumpa, ketika ia bertemu dengan sang terang itu, maka ada sebuah keyakinan di dalam hatinya sendiri dulu bahwa inilah yang akan membawa dunia ini penuh dengan terang.
mengimani bahwa ia berjumpa dengan sang terang itu, maka dia baru bisa mewartakan terang itu kepada semua orang. Tadi saya bertanya, tugas siapa mendatangkan sukacita Natal? Tugas siapa sekarang yang akan membawa terang di dalam kehidupan kita di Natal ini? Tugas Bapak Ibu Saudara dan saya sama seperti Yohanes Pembaptis itu, menyampaikan kabar tentang hadirnya sang terang dalam kehidupan umat manusia. Tapi harus lebih dulu berjumpa dengan terang itu sendiri. Bagaimana kita bisa menyampaikan dan mewartakan kabar tentang terang kalau diri kita sendiri belum berjumpa dengan terang itu? Bagaimana kita akan mewartakan tentang terang apabila diri kita sendiri belum mengimani terang itu di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mengajarkan sesuatu tentang terang itu kalau diri kita sendiri belum yakin akan terang itu? Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, untuk menghadirkan sukacita Natal, untuk menghadirkan terang Natal di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, mari dimulai dari diri kita masing-masing. Berjumpa, bertemu, punya ikatan yang kuat secara khusus dengan sang terang itu. Dan siapa sang terang itu? Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum engkau mewartakan terang kepada banyak orang, terima Yesus dulu dalam kehidupan. Imani Yesus dulu dengan kuat di dalam kehidupan. Pelajari apa yang diajarkan Yesus dalam kehidupan, maka engkau baru bisa mewartakan terang itu bagi semua orang yang ada di sekitar. Yang kedua, saudara, Yohanes Pembaptis tidak mengagungkan dirinya sendiri. Dia tidak mengatakan bahwa dirinya itu sang terang. Dia tidak mengatakan bahwa dirinya lah Mesias, tidak. Dia tetap menjunjung tinggi sang terang dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ibu bapak dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, seringkali dalam mewartakan sang terang, memberitakan sukacita pada orang lain, kita justru ingin mengagungkan diri kita sendiri. Supaya apa? Kita dikenal orang baik. Supaya apa? Dapat nama wong kaya apian, wong kaya senenge nulung. Seringkali kita menginginkan hal-hal secara duniawi ketika kita menghadirkan terang itu pada orang lain. Bukan kita mau menjunjung tinggi sang terang, bukan mau mewartakan sang terang dalam kehidupan umat manusia, tetapi justru kita mencari nama, mencari keuntungan diri kita sendiri di saat kita mewartakan nama Tuhan kepada semua orang. Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan bahwa hal itu sebenarnya kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Seharusnya nama Tuhan yang ditinggikan oleh pewartaan kita, tetapi justru kita yang mencari kemuliaan itu. Ini yang saya artikan, kita mencuri kemuliaan bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, sampaikanlah terang itu pada semua orang dengan ketulusan hati. Sampaikan tindakanmu yang menyatakan itu tindakan sang terang untuk orang-orang di sekitarmu tanpa mencari keuntungan dirimu sendiri. Sehingga sang terang itu benar-benar diterima oleh banyak orang. Terang itu sendiri menerangi kehidupan banyak orang. Sukacita Natal terjadi ketika kita memberikan ketulusan hati kita mewartakan sang terang bagi kehidupan umat manusia. Ibu bapak dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, saya memberi pesan bagi kita semua, ketika kita memberikan sesuatu yang baik pada orang lain, setelah itu lupakan. Kenapa? Kalau kita masih mengingat-ingat, artinya kita pamrih. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, setelah itu lupakan. Sebab masih banyak tugas lain yang harus kita lakukan untuk mewartakan sang terang. Mari Bapak dan Saudara, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti ini, di tengah-tengah sukacita yang mulai meredup, engkau menjadi duta Kristus untuk menghadirkan sang terang bagi orang-orang di sekitarmu. Diawali dari keluarga kita masing-masing. Bagaimana cara yang kita menghadirkan sukacita Natal?
Bapak Ibu Saudara lebih tahu bagaimana caranya menghadirkan sukacita Natal dalam kehidupan keluargamu masing-masing. Datangkan kebahagiaan, datangkan damai dan sukacita Natal di tengah-tengah kehidupan keluarga. Bagi sesama, tunjukkan kasih dan terang itu, khususnya bagi saudara-saudara kita yang terdampak pandemi saat ini. Sang terang dibutuhkan dalam kehidupan mereka, dan engkau menjadi jembatan bagi mereka. Wartakan sang terang melalui tindakanmu yang baik, yang mewujudkan tindakan Kristus, sehingga banyak orang merasa kehadiran Tuhan di tengah-tengah pandemi, kehadiran Kristus di tengah-tengah Natal saat ini. Menjadi tugas Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mewartakan sang terang di dalam kehidupan kita. Selamat menjadi pewarta terang bagi sesama. Sukacita Natal menjadi tanggung jawab kita bersama. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan di dalam warta gereja, bahwa dalam kebaktian ini kita akan bersama menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah sekali lagi kita mendadar diri kita masing-masing dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa-dosa kita? Dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri kita dari kondisi tidak selamat itu. Sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Apakah kita sungguh-sungguh mau bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa menjalani hidup dengan penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Perjamuan kudus disediakan bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan agar dapat melaksanakan semua perintah Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan kami. Amin. Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus.
tubuh yang telah dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka kini terimalah dan makanlah sambil yakin dan percaya bahwa tubuh Kristus benar-benar telah dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Dan anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus. Darah yang telah dicurahkan di kayu salib untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Maka kini terimalah dan minumlah sambil mengingat bahwa darah Kristus benar-benar telah dicurahkan di kayu salib untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Amin. Saudara, marilah kita bersyukur karena Allah telah berkenan memberikan kesempatan bagi kita untuk menerima sakramen perjamuan saat ini. Marilah di dalam hati kita mengucap demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, senantiasalah untuk memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab dalam Yesaya 35 ayat yang pertama dan yang kedua. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat dan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita diiringi dengan pujian. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku
selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Marilah kita aturkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika Tuhan selalu memberkati kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur saat ini Tuhan, ketika firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami mengingatkan kepada kami untuk bisa menjadi alat-Mu, memberikan terang dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Ajari kami untuk kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami Tuhan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi Tuhan, membawakan berita kebenaran kepada orang-orang, sehingga sukacita yang ada dalam diri kami dapat dirasakan oleh saudara-saudara kami juga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pekerjaan kami. Kami bersyukur atas peternakan kami, pertanian kami, apapun usaha kami yang Tuhan berkati melalui usaha kami ini, sehingga berkat-berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ambil sebagian dari berkat-Mu itu, kami serahkan kepada Tuhan dalam bentuk persembahan ini. Biarlah Engkau sucikan persembahan ini supaya dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan di bumi ini. Kami menyerahkan Tuhan persembahan ini dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau sendiri akan memberkati setiap persembahan kami ini. Inilah doa kami Tuhan, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Undurlah dari ibadah ini dengan membawa damai sejahtera dari Allah, dan jadilah saksi kedatangan Sang Terang. Terpujilah Tuhan kita. Kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu.
dalam hidupmu, majulah